Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Hosea. Pagi hari ini kita membaca Hosea pasal yang kelima. Ya, pasal yang kelima. Intinya sama seperti pasal sebelumnya, yaitu berbicara bahwa umat Israel dihukum oleh Tuhan atau akan dihukum oleh Tuhan. Ya, di ayat pertama kita melihat firman Tuhan berbunyi demikian, dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah ini hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba, dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat jelas alasan mengapa umat Israel akan menerima hukuman itu. Jadi hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan kita lihat bahwa mereka tidak dapat bersembunyi dari segala perbuatan mereka, karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatunya, dan Dia lihat bagaimana kehidupan umat Israel. Dikatakan secara khusus untuk imam. Nah, rupanya imam-imam adalah imam-imam yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, imam-imam yang bisa disuap, imam-imam palsu yang melayani hanya untuk makan minum saja, tidak menyatakan kebenaran pada waktu itu. Dan juga ada nabi-nabi palsu juga, ada pengajar-pengajar palsu. Nah, akibatnya apa? Umat pun melakukan hal yang jahat karena menerima nasihat yang tidak benar. Juga para pemimpin yang di sini diwakili oleh keluarga raja, berbicara para pemimpin juga melakukan hal yang jahat. Dan itulah Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka lah orang-orang yang akan dihukum itu. Dijelaskan bagaimana mereka melakukan hal yang jahat, dan dikatakan maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, menghajar mereka, memberi disiplin, memberi hukuman kepada umat Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di ayat 3 itu, aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina. Kata kunci memang dalam kitab Hosea itu adalah berzina, bersundal. Bagaimana kita sudah membahas pasal sebelumnya, di mana istri Hosea berzina, bersundal, meninggalkan atau
tidak setia kepada Hosea, tetapi Hosea tetap setia dan mau mengambil istrinya kembali. Nah, ini adalah lambang bahwa Allah pun ya setia walaupun umat tidak setia. Ya, Allah akan tetap mengasihi umat itu, tetapi perlu didisiplin. Ya, di ayat 4 berkata begini, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi gini, kalau kita dikuasai oleh roh perzinahan, ya, nah dalam arti rohani meninggalkan Tuhan, jadi mereka beribadah kepada Allah-Allah lain atau berhala-berhala. Nah, bagaimana bisa mereka datang kepada Tuhan Allah? Pasti nggak bisa, karena mereka akan dibimbing oleh ya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan kalau mereka mengikuti Allah-Allah lain. Ya, itu sebabnya dikatakan mereka memang tidak mengenal Tuhan. Jadi bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar, Allah, ya Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya mereka tidak tahu menyembahnya karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mengapa mereka tidak mengenal Tuhan? Ya mereka meninggalkan Tuhan itu. Mereka tidak setia dan mereka justru ya menyembah berhala. Lebih tahu mereka bagaimana cara menyembah ya Baal dibandingkan dengan menyembah Tuhan Allah. Ini sangat menyedihkan dan itu sebabnya mereka dihukum. Dan juga tentang kecongkakan Israel, dikatakan ayat 5, kecongkakan Israel menjadi sanksi terhadap dirinya sendiri. Jadi rupanya umat ini sombong banget ya. Nah, Efraim juga mewakili bangsa Israel ya. Nah, Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Nah, rupanya juga nanti Yehuda juga akan mendapatkan hukuman ya, disiplin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana hukuman Tuhan bagi umat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau perbuatan yang jahat yang mendukakan hati Allah. Bahkan dikatakan di sini mereka berkhianat ya. Di ayat 7, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Berkhianat. Wah, ini keras ya kalimatnya ya. Jadi paling tidak enak kalau dikhianati ya. Misalnya kita punya sahabat, diam-diam dia menipu kita, diam-diam dia membicarakan kita, diam-diam dia menyakiti hati kita, ya diam-diam dia membela orang yang tidak harusnya dibela. Ah, itu namanya berkhianat ya. Wah, ini sangat menyakitkan. Ya, jadi jangan ada di antara kita yang berkhianat ya. Ya, berkhianat dalam arti di sini adalah meninggalkan Tuhan. Ya, justru menyembah yang bukan Tuhan. Jadi mengkhianati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka akan dihukum oleh Tuhan, tetapi kemudian Tuhan pun akan kembali mengasihi mereka. Perhatikan di ayat 15. Nah, aku akan pergi pulang ke tempatku. Ini berbicara bahwa Tuhan meninggalkan mereka sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, pada umumnya memang inilah yang terjadi setelah mengalami kesesakan, yaitu penderitaan, kesusahan, baru teriak sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami menderita, kami susah, kami tidak makan lagi, kami diperlakukan tidak adil, kami dianiaya. Tuhan, tolonglah kami, ya gitu ya. Coba kalau mereka masih dalam keadaan hebat, kuat, gagah, sehat, berkat melimpah, ya semua berhasil apa yang mereka kerjakan, wah mereka lupa Tuhan tuh. Mereka tidak datang sama Tuhan, ya. Tapi pada saat mereka sudah ditinggalkan Tuhan, hasil usaha mereka habis, kerjaan mereka tidak ada hasil, melelahkan, penyakit datang, lemah, dianiaya, nah aduh sakit banget ya, ditawan, dibuang ke Asyur, menderita, baru teriak, Tuhan tolonglah kami.
Nah, tidak hanya bangsa Israel ya. Ya, kita pun ada kalanya seperti itu. Ya, semua beres, aman, kita lupa kalau kita sedang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Atau mungkin juga kita tahu kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi kita tidak mau bertobat. Asik saja di dalam kejahatan kita toh. Jadi lakukan itu, lakukan ini. Setelah tak berdaya, akan ada disiplin dari Tuhan, baru oh Tuhan tolonglah kami ya. Maka itu yang terjadi. Bangsa ini, umat ini berkata begini, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku ya, merindukan pertolongan Tuhan. Nah, puji Tuhan mereka merindukan pertolongan Tuhan, puji Tuhan mereka bertobat. Nah, ini juga yang harus kita lakukan tatkala kita diperhadapkan dengan disiplin daripada Tuhan. Kita sadar ya, nyadar diri gitu ya. Oh ya, ampuni aku Tuhan, aku tahu ini karena memang kelalaianku, ini kesalahanku, ini karena kecongkakanku, ini karena kesombonganku. Ya, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan, dan aku mau melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan akan pulihkan loh, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan merangkul kita kembali. Ingat bagaimana ada anak yang bungsu minta kepada papanya, "Papa, bagikan harta yang memang menjadi bagianku." Wow, hebat kali dia ya. Ya, dia langsung minta hartanya. Merasa diri hebat toh. Aku bisa mengelola keuangan ini, aku bisa berbuat ini atas hakku. Wah, ini menuntut. Oke, papanya kasih, oke silakan ambil. Oh, dia pergi dengan harta yang berkelimpahan itu. Ya, sombong dia kan, hebat dia. Penampilannya gagah, keren banget ya. Wow, luar biasa. Banyak orang menyanjung dia di perantauan sana. Wah, dia hambur-hamburkan uangnya. Orang kaya, sombong ya, hebat ya. Wah, disanjung oleh orang-orang dunia tentunya. Sampai habis hartanya. Ya, apa yang terjadi akhirnya? Dia miskin, dia menderita, dia melarat, bahkan menjadi apa? Dia kerja untuk jaga babi orang, dan untuk memakan makanan sisa babi pun susah. Aduh, miskin banget ya, sedih banget hidupnya ya. Konglomerat itu jatuh miskin. Kenapa? Kesalahannya, kesombongannya, ya, tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dikatakan dia pesta pora, hura-hura terus, sehingga kemiskinan terjadi. Nah, apa yang dialami setelah dia mengalami kemiskinan, melarat, menderita, dalam kesesakan dia teringat papanya, papa yang baik itu. Aduh, kalau di rumah papaku ini banyak makanan. Ya, wah, kalau gitu kembali aja deh, nggak usah deh saya sebagai anak ya, sebagai hambanya saja, pengerjaannya nggak apa-apa, jauh lebih baik daripada keadaan begini. Wah, dia nyadar dia ya, aku sudah bersalah ini, berdosa ini. Nah, menarik adalah dia tidak hanya menyesali dirinya, duduk saja tidak bergerak. Ada orang yang menyesali dirinya tapi nggak buat apa-apa, hanya duduk saja, itu namanya bunuh diri. Ya, kalau kita sudah menyadari kesalahan kita, dosa kita, ya bergerak dong. Apa yang harus kita buat? Melangkah. Nah, si bungsu itu melangkah dia. Ya, rasa malu pasti ada. Ya nggak apa-apa lah. Ya, rasa malu itu ada. Karena kadang-kadang ada orang yang sombong ya, nggak mau entar saya diomongin gini-gini. Wah, ini sombong namanya. Dia orang yang tidak mau bertobat, itu orang sombong ya. Tapi si bungsu ya, dia siap malu, betul. Rasa ya tidak ada harga diri, betul. Dia bisa menyombongkan diri lagi kan? Ya, betul. Dia kembali. Tapi ingat, apa yang terjadi setelah dia kembali ke papanya? Dari jauh saja papanya mengenal anaknya, walaupun anaknya itu sudah nggak karu-karuan ya, yang nggak sehat, nggak gemuk, nggak cakep lagi ya, udah lusuh lah, ya nggak jelas lagi lah, udah out-outan lah begitu ya, bau lagi. Tapi papa adalah papa yang baik, dia tidak melihat keadaan anaknya yang keadaan hancur itu ya.
Papanya yang lari loh, papanya lari dan merangkul anaknya yang dia kasih itu, dia peluk dan apa yang terjadi? Wah, anak bilang, saya jadi hamba saja. Oh tidak, kamu adalah anak. Jadi anak tetap anak. Dia dikembalikan posisinya, ya, ganti pakaiannya, ya, mandi dulu, seger-seger dulu ya, kasih sepatu yang baru, kenakan cincin, kemudian kita pesta. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, umat Israel didisiplin oleh Tuhan karena memang mereka berzinah meninggalkan Tuhan, tetapi dalam kesesakan nanti mereka akan mencari Tuhan. Mereka akan berseru ya kepada Tuhan, mencari wajahku, kata Tuhan, dan di situ Tuhan pun akan memulihkan keadaan mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, menyadarkan kita supaya tiap-tiap hari kita mencari Tuhan Allah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri kita, mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita akan masuk dalam doa.